Semoga sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang manfaat tumbuhan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1. Kita harus menyayangi sesama. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Karena tumbuhan memberikan banyak manfaat untuk manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. 2. Menuliskan hasil wawancara mengenai cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat. 3. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. 4. Menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Dan yang kelima, mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Sekarang, biar anak-anak lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Siap ya anak-anak? 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Dari lagu yang kita nyanyikan tadi, bunga apa yang warnanya putih? Ya, betul sekali. Bunga melati. Lalu, bagaimana cara perawatan bunga melati? Di sini, Bu Guru akan menjelaskan langkah cara-cara perawatan bunga melati di dalam pot. Berikut adalah petunjuk perawatan tanaman melati di dalam pot.
Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau genting, lalu susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genteng. Yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media yang baru. 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan kira-kira 2 cm agar memudahkan untuk penyiraman. 5. Pastikan tanaman berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang kita inginkan. Nah, anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara merawat tanaman melati di dalam pot. Sekarang, ayo kita berlatih. Buat tanda centang di dalam kotak 5 kalimat berikut sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Soal yang pertama, batu bata merah atau pecahan genting diletakkan di dasar pot. Betul atau salah? Ya, betul. 2. Pasir, tanah, pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Betul atau salah, anak-anak? Iya, jawabannya adalah betul. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Betul atau salah, anak-anak? Jawabannya adalah salah. Yang keempat, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang isikan ke dalam pot sampai penuh. Ya. Soal yang keempat, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang isikan ke dalam pot sampai penuh. Betul atau salah, anak-anak? Ya, jawabannya salah. Soal yang kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Betul atau salah ya? Jawabannya adalah betul. Soal yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Bagaimana? Betul atau salah? Jawabannya adalah betul. Soal yang ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Betul atau salah? Jawabannya adalah salah. Soal yang kedelapan, sebelum ditempatkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus bersih. Bagaimana? Betul atau salah? Ya, jawabannya betul. Lalu, bagaimana dengan cara perawatan tanaman yang lain, misalnya seperti mawar atau tanaman yang lainnya? Apakah sama? Tugas kalian adalah melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitarmu tentang cara perawatan tanaman mawar. Tulis hasil wawancara kamu, jangan lupa gunakan kaidah EYD yang benar. Misal, setiap awal kalimat menggunakan huruf kapital dan setiap akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Tanaman yang dirawat dengan baik, maka pertumbuhannya pun juga akan baik. Misalnya, bertambah tinggi, daunnya pun bertambah banyak. Seperti tanaman sirih berikut. Tahukah kalian tanaman sirih? Ya, tanaman sirih adalah tanaman yang merambat. Daunnya berbentuk jantung dan ujung daunnya berbentuk runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm. Lebar 2-5 cm. Lalu, bagaimana cara kita mengukur panjang pohon sirih?
Kita akan mengukurnya pada garis bilangan. Berikut adalah garis bilangan. Pada garis bilangan terdapat angka-angka, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Angka-angka tersebut dinamakan bilangan cacat. Sekarang kita akan menghitung panjang pohon sirih pada garis bilangan. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu bertambah menjadi 3 satuan. Maka kita dapat melakukan penjumlahannya. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Contoh yang lain adalah panjang pohon sirih ada di posisi angka 2. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 3 satuan. Maka kita dapat menuliskan penjumlahannya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Sekarang, ayo kita berlatih menjumlahkan dengan garis bilangan. Ini dia soalnya. Ada pada buku siswa halaman 111 sampai 116. Bu Guru yakin kalian pasti bisa. Nah, tadi anak-anak sudah tahu kalau mengukur kita menggunakan penggaris atau mistar. Mistar itu bentuknya apa ya? Ya, mistar bentuknya persegi panjang. Ada yang berbentuk segitiga, ada juga yang berbentuk setengah lingkaran. Kalau kita gambar bentuk persegi panjang, segitiga, lingkaran, lalu kita kasih warna, maka akan menjadi sebuah motif. Kalau kita gabungkan antara garis lurus, garis selengkung, dan garis lainnya, maka akan menjadi motif-motif yang menarik, seperti motif daun dan bunga. Motif daun dan bunga dapat kita temukan pada kain batik. Berikut adalah beberapa motif daun dan bunga. Berikut adalah beberapa motif daun dan bunga. Menarik bukan? Dari keempat motif batik tersebut memiliki keunikan bentuk dan juga warna yang berbeda. Setelah kalian memperhatikan motif daun dan bunga tadi, jawab pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? 2. Apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? 3. Warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Mengapa? Nah, bagaimana anak-anak? Belajaran kali ini menyenangkan bukan? Untuk tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan dan dikirim melalui via WA adalah: yang pertama, menulis hasil wawancara langkah-langkah cara merawat tanaman. Yang kedua, mengerjakan soal penjumlahan pada garis bilangan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan tentang motif hias tumbuhan. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah: 1. Cara merawat tanaman dengan tepat. 2. Menulis hasil wawancara dengan kaidah EYD yang tepat. 3. Menuliskan dan menjumlahkan bilangan caca pada garis bilangan dengan tepat. 4. Mengenal motif hias tumbuhan. Anak-anak, semoga video kali ini membantu kalian untuk belajar di rumah, dan semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.